Sholat yang khusyuk ini pertama itu kata beliau udur qalbi, kan, menghadirkan hati. Menghadirkan hati ini adalah menghadirkan Allah. Dia sudah cukup nih sholat Allahu Akbar, tapi kita nggak tahu itu siapa yang kita sembah. Bener gak? Kita nggak kenal kepada siapa yang kita sembah. Kalau ditanya kita sholat itu ngapain sih sebenarnya? Kita sholat ini menyembah siapa sih sebenarnya? Satu kampung itu sudah tidak ada kumandan aja, tidak ada kalimat zikir, tidak ada lagi yang sholat di kampung itu. Siap-siap untuk menerima. Semua dikasih umur yang panjang. Malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan itu nggak bisa diminta. Ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta, ya Rabb. Singgung begini Pak, sholat yang khusyuk ini pertama itu kata beliau udur qalbi, kan, menghadirkan hati. Menghadirkan hati ini adalah menghadirkan Allah. Kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, mohon coba ini pelan-pelan diperhatikan, nanti kalau nggak kurang jelas ditanya ya. Ini supaya kita mencapai gini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sholat dan ibadah-ibadah ini tidak cukup hanya, ya, ini kalimatnya ya, tidak cukup hanya kita memenuhi syarat secara fikih, apalagi sholat. Kalau kita mau khusyuk, kita duduknya itu di tasawuf. Fikih itu nggak ada mempelajari Pak tentang bagaimana khusyuknya sholat, Bu. Sebesar apa sih perlunya kita belajar dari tasawuf ini? Sangat perlu. Karena kalau kita nggak duduk di tasawuf, kita fikihnya udah matang, tapi tasawufnya tidak, kita akan buta, buta kita. Itu makanya ada istilah begini, ada ungkapan syariat tanpa hakikat itu buta. Kenapa buta? Dia sudah cukup nih sholat Allahu Akbar, tapi kita nggak tahu itu siapa yang kita sembah. Bener nggak? Kita nggak kenal kepada siapa yang kita sembah. Kalau ditanya kita sholat itu ngapain sih sebenarnya? Kita sholat ini menyembah siapa sih sebenarnya? Menyembah Allah. Kalau ditanya Allah itu yang mana? Bagaimana kita Bapak Ibu merasakan kenikmatan dalam sholat itu kalau kita nggak kenal siapa yang kita sembah? Maka kalau ke usia kita sekarang ini sebenarnya sudah ngajinya duduknya di situ. Jadi nggak mikirkan dunia lagi. Kita nggak bisa khusyuk itu karena memang salah satunya sholat kita itu membawa urusan dunia, Pak. Padahal begitu kita takbir niat itu udah pasang sabuk, ya, udah pasang sabuk pengaman tanpa memikirkan apapun. Coba lihat perjalanan Mi'raj Pak, ketika Rasulullah SAW sebelum sampai ke langit pertama, Rasulullah itu dipanggil oleh panggilan kanan Yahudi, belah kiri Nasrani, depan itu gambaran wanita tua, gambaran dunia. Jadi memang memproses dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan kita ini ya gambaran itu, Pak. Apa yang dialami oleh Rasulullah SAW itu adalah gambaran yang kita saat ini.
Memang tidak gampang Bapak Ibu yang Allah muliakan mencapai solat yang khusyuk, benar-benar kita nikmat dan lezat dalam melaksanakan ibadah solat itu. Zikir, bagaimana kita nikmatnya. Bapak Ibu mungkin kalau disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah, bahkan sekaligus menantu Rasulullah SAW, itu adalah sahabat beliau yang paling dalam kata-kata dalam bertasawuf. Beliau itu kalau udah sholat dipanah pun, sejarah begitu Pak, dipanah pun tombaknya ini itu nggak terasa, saking khusyuknya. Itu makanya beliau pernah perang, suatu hari perang ditombak, dipanah oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Apa kata beliau? Jangan dicabut, tunggu aku sholat. Nanti ketika aku sholat cabut-cabut. Jadi ketika beliau sholat, beliau nggak terasa lagi. Itu saking khusyuk. Kenapa? Karena beliau nggak membawa dunia. Beliau sudah tahu dan mengenal bermakrifat kepada Allah tanpa membawa dunia dan memikirkan apapun. Tujuannya sholat itu ya hanya Allah. Jadi ketika beliau itu ruku, baru dicabut oleh sahabatnya. Begitu salam udah nggak terasa lagi. Ini kan kita enggak nih. Kita mau sholat TV hidup kita marah. Kita sholat ada tetangga menghidupkan musik kita marah. Anggap aja itu latihan Pak. Jadi khusyuk itu nggak berfokus kepada sekitarnya. Apalagi kalau Allahu Akbar ada tikus di depan lewat, ada coro, ada cicak lewat, ada ular lewat. Itu pengetesan. Atau ada binatang-binatang yang lewat di depan kita. Itu dalam syariat, makanya syariatnya kita kalau sholat itu sendirian atau di tengah-tengah itu dipakai penghalang supaya nggak ada yang lewat. Kalau saya malah nggak pakai penghalang Pak, biarkan saja tuh. Saya biarin, mau saya sholat di mall, di tepi pantai. Kenapa? Untuk sebagai latihan. Saya lihat nggak ada yang lewat di depan itu. Ibu mungkin yang Bapak pernah umroh atau haji, pernah lihat sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu, lihat orang-orang yang Arab. Di sana macam-macam Bu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mata kemana-mana. Padahal Imam Ghazali, ulama besar tasawuf, itu mengajarkan kita tuh kalau khusyuk itu dari awal sampai akhir itu matanya melihat tempat sujud Pak. Kalau tutup mata gimana Ustaz? Nggak apa-apa, walaupun dalam fikih itu makruh. Dalam tasawuf nggak masalah, karena khusyuknya dia merem. Dengan pejamkan mata dia bisa melihat tempat jatuhnya sujud. Itu cara prakteknya. Jadi Imam Al-Ghazali itu mengajarkan dari kita niat usolli. Niat itu bukan, usolli itu bukan niat ya Pak ya. Usolli itu lafaz. Jadi niat itu sebenarnya dari rumah, dari wudhu. Ibu mau kemana? Mau sholat, itu udah niat. Jadi ketika ibu bapak itu masuk ke masjid tinggal Allahu Akbar aja. Itu makanya kalau kelompok kalau saudara-saudara kita Muhammadiyah nggak pakai usolli Pak. Coba tanya Muhammadiyah, ada sini Muhammadiyah. Itu maafnya begitu, mereka nggak pakai lafaz usolli. Karena kenapa? Karena lafaz adalah lafaz yang dimasukkan dalam fikih rukunnya itu niat, dan niat itu adanya di dalam kolbu, di mana? Di hati. Apa pernah Bapak Ibu mau ke mall atau mau ke pasar, ke pajak, sengaja aku pergi ke pajak beli cabai karena Allah pernah gitu? Kan enggak? Pak mau kemana? Mau wirid? Udah niat itu. Itu niat. Mau kemana? Mau ke masjid? Itu udah niat. Jadi jatuhnya niat itu memang dari hati. Jadi begitu Bapak Ibu masuk ke masjid, berdiri, mulai sholat, udah tinggal Allahu Akbar. Kenapa pakai usolli? Itu supaya memantapkan aja Pak, memantapkan kita dalam ibadah, memantapkan bahwa sholatku ini, bahwa puasaku ini
bahwa wuduku ini lillahi ta'ala. Itu tujuan utamanya, nggak ada yang lain. Jadi makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita tuh jangan jangan mengharapkan harta Allah. Sholat itu jangan mengharapkan harta, Bu. Ingin masuk surga, Nabi Adam salahnya satu aja dicampakkan dari surga. Salahnya cuma satu, gara-gara ditokohin setan. Jadi Nabi Adam itu bukan gara-gara makan buah kulit, tapi gara-gara dibohongi oleh Azajil pada waktu itu. Azajil itu anak setan, akan mandornya malaikat. Kita zikirnya berapa kali sih, berapa tahun coba? Satu malam kita berapa kali Bu Ibu zikir? 100, 1000, masih kalah sama setan. Azajil itu, setan itu dulu sebelum dikutuk sama Allah menjadi iblis. Jadi iblis itu adalah bahasa kutukan Allah, Pak. Dulu namanya Azajil, yang diajarkan oleh Jibril itu untuk berzikir. Bumi mana? Bumi ini 7 lapis, Bu. Bumi mana yang tidak pernah tempat untuk zikirnya setan pada waktu itu, Pak? 1000 tahun, Bu. Setiap bumi. Bumi kita ini kan 7 lapis. 7 lapis berarti 7000. Langit mana yang tidak pernah tempat untuk zikirnya setan pada waktu itu? Langit 7 lapis. Sebenarnya kalau pada hakikatnya itu bukan 7 lapis, Pak. 9. Di atas langit itu nanti kita bahas itu. Di atas langit ada langit lagi. Di atas langitnya habis langit itu apa? Nah, itu dia. Ya. Jadi jemputnya salat Rasulullah SAW itu lewat langit, Bu. Bukan di langit. Rumahnya Allah enggak bertempat. Maka ibu bapak jangan ditanya Allah di mana, jangan pernah bertanya itu. Jangan sekali-kali ibu bapak bertanya Allah di mana, jangan. Ketika bapak ibu Allah bertanya Allah di mana, geser akidah kita. Walaupun kelompok sebelah itu mengatakan Allah itu di langit, Pak. Nauzubillah min zalik. Kelompok sebelah yang tukang nyala-nyalain, yang sikit-sikit bid'ah. Wirid salah, maulidan salah, sholat subuh pakai kunut salah. Kafir, masuk neraka. Nah itu, seakan-akan surga itu punya nenek moyang dia aja itu. Wirid ya wirid lah, talilan. Ya, jadi kelompok sebelah itu, mereka itu menyatakan bahwa Allah, sampai mengatakan orang Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan Allah tidak di langit, itu dikatakan mereka itu sesat, tauhidnya miring. Lah kalau kita katakan Allah itu di langit duduk di kursi kiamat, berarti tidak berlaku laisa kamitsli syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Bukan Allah butuh tempat, tapi tempatlah butuh Allah. Loh, jadi Rasulullah SAW itu di sana itu kan jumpai Allah. Iya, itu tempat khusus. Ibaratnya seperti masjid mihrab nih. Mihrab itu tempat khusus, macam Ka'bah. Ka'bah itu kan tempat khusus umat Islam. Kita itu kalau hakikat Ka'bah, Bu, walaupun dulu itu tempat penyimpanan berhala pada zaman Ibrahim, bapaknya pembuat berhala, anaknya Nabi. Kalau Nabi Nuh, istri sama anaknya yang ipar. Jadi nggak ada yang lengkap memang pada waktu itu. Yang lengkap itu cuma Nabi Muhammad SAW. Paling paman-pamannya lah, Pak, yang buajingan tambah tengi. Kalau istrinya soleha semua, anaknya soleh dan soleh, menantunya soleh. Cuma pamannya memang Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau Nabi Nuh, Kan'an sama istrinya. Ayahnya Nabi, kekasih Allah, anaknya bajingan. Ibrahim bapaknya, ya. Nabi Adam alaihissalam anaknya si Habil yang pembunuh. Jadi kalau sekarang ini ada anak kiai yang anaknya narkoba, jangan heran, Ibu. Udah sejak zaman dulu. Bapaknya ustadz, anaknya bajingan, maling. Jangan heran, gak usah dihina. Memang begitu takdirnya. Memang takdirnya begitu.
Ada suaminya rajin ke masjid, istrinya tukang arisan, tukang ngopros, tukang gibahin orang. Ada begitu, istrinya rajin, lakinya tukang duduk di warung sampai pagi, sampai warung, nggak kerja, nggak apa. Banyak yang begitu. Dah, kita nggak bahas itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kehidupan kita ini adalah yang dialami oleh Rasulullah SAW melalui panggilan-panggilan, panggilan kanan, panggilan kiri, sampai ke langit. Langit pertama, langit kedua, itu semua tempat zikirnya setan pada waktu itu. 1000 tahun zamannya ya, artinya alamnya, bukan alam dunia, Bu. Jadi 1000 tahun itu alam mereka, alam malakut. Ya kita baru berapa tahun sih zikir, udah ngina-ngina orang. Jangan kita berpikir bahwa setan itu nggak hafal Quran, Pak. Cuma apa salah setan? Apa salah setan? Salahnya setan pada waktu itu, Bu, benci kepada Muhammad. Makanya beliau setan itu nggak pernah berselawat, bahkan takut dengan selawat. Kalau kita ada orang kerasukan, kita bacakan ayat kursi, oh setan lebih jago, wah lebih hafal, Pak. Kita ngusir setan pakai zikir Allah, oh setan lebih hafal, lebih, oh itu tadi yang saya bilang 1000 tahun kan. Tapi kalau kita selawat, setan terbakar itu. Gini ceritanya, sejarahnya. Nabi Adam alaihissalam itu adalah nabi yang ahli ma'rifat, bukan ahli zikir. Beliau itu tembus sampai ke Lauh Mahfuz, sampai ke Arasy, Bu. Arasy itu adalah kursi Allah, kekuasaan Allah, yang tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam itu mau diturunkan ke bumi dari surga itu, Nabi Adam tuh melihat, berkata kepada Allah, itu saking tembusnya ke Arasy, ya Allah, ketika kau turunkan aku melihat 2 kalimat di Arsy. Arsy itu kekuasaan Allah, kursi Allah. Kalimat itu la ilaha illallah. Kalau itu saya hamba tahu ya Allah, itu engkau yang ahad. Jadi Nabi Adam itu enggak mengatakan Allah itu satu, Pak, tapi ahad. Ingat ini, satu dengan ahad apa bedanya? Beda. Satu itu bilangan, kalau ada satu pasti ada 2. Tapi secara tasawuf dan hakikatnya Allah itu esa, ahad. Nanti ada pembagian ahad, wahda, wahid. Al-Quran kan gitu, Pak. Ada ahad, padahal itu pengertiannya sama, tapi martabatnya beda. Ke depan nanti insya Allah kita jelasin itu. Qul huwallahu ahad, mutlak. Itu berarti Allah itu tunggal sendirinya ketika berfirman kepada Allah. Tapi ketika Allah mengatakan kami ciptakan, kan ada itu kalimat dalam Al-Quran. Loh, Allah kan ahad, kok kami? Itu berarti derajatnya di wahda. Artinya Allah berfirman disaksikan oleh malaikat-malaikat. Itu maksudnya. Jadi kalau ahad itu sendiri, Allah itu berwahyu, tunggal, esa, berfirman, menurunkan wahyu itu kepada Nabi Muhammad itu dalam keadaan sendiri. Kemudian ya Allah, yang kedua, saya melihat setelah kalimat la ilaha illallah ada kalimat Muhammad Rasulullah. Itu siapa wahai Allah? Hamba baru tahu ini. Apa kata Allah dengan lembut, Bu? Dengarkan. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan begini, wahai Nabi Adam, la ilaha illallah itu adalah aku. Muhammad, tanpa Muhammad engkau dan alam ini beserta isinya tidak mungkin kuciptakan. Artinya Allah menyimpulkan, engkau ada itu karena Muhammad, dan Muhammad ada itu karena aku. Arti Muhammad apa, Bu? Muhammad itu kepercayaan, Bu. Muhammad itu yang terpuji. Yang terpuji itu siapa, Pak?
Ya Allah. Benar gak? Muhammad itu artinya yang terpuji. Yang terpuji itu siapa? Ada makhluk, ada selain Allah? Nggak ada. Kita wajib memuji Allah. Jadi artinya Muhammad itu siapa? Muhammad ya dia juga bagian dari bagian nur Allah. Itu makanya Muhammad itu kekasihnya Allah, nggak bisa dipisahkan. Allah, Muhammad. Sekali lagi saya berkalimat, saya ucapkan kalimatnya. Alam ini beserta isinya termasuk kita manusia ini ada karena Muhammad. Muhammad ada karena aku. Arti Muhammad yang terpuji. Yang terpuji itu siapa? Allah. Jadi Muhammad itu siapa? Ya bagian dari Allah. Di dalam tubuh kita ini ada Nur Muhammad enggak? Ada. Kalau nggak ada kita nggak bisa, nggak mungkin diciptakan. Kalau digali Bapak Ibu yang Allah itu, makanya kita wajib berselawat, itu hukumnya. Saya sampai mengatakan selawat itu wajib. Jangan sampai kita meninggalkan selawat satu hari itu satu. Satu hari itu satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu makanya sampai-sampai kalau kita doa pun tanpa didahului dengan selawat nggak akan diterima doa kita. Itu makanya doa itu diselawat dulu, tutup dengan selawat. Kita tanpa selawat nggak akan sampai. Itulah wasilahnya. Karena yang jamin itu Muhammad. Nanti belum lagi kajiannya Ahmad itu siapa lagi? Muhammad itu siapa? Apa bedanya Muhammad dengan Ahmad? Itu di kitab Injil yang asli ada itu. Allah tuh berwahyu kepada Nabi Isa alaihissalam yang asli ya, bukan yang karangan-karangan sekarang. Mengatakan begini. Nanti setelah Nabi Isa ada utusan Allah Nabi dari kaum Quraisy, ismuhu Ahmad. Jadi bukan Muhammad itu disebutkan, tapi Ahmad. Ahmad itu ya Muhammad juga, tapi bedanya di mana? Ahmad itu pada waktu belum dijadikan wujud, belum dilahirkan. Muhammad itu setelah beliau dilahirkan, diciptakan. Itu makanya Nabi Muhammad itu umur 7 tahun udah tahu dirinya Nabi. 7 tahun. Kenapa? Karena pada waktu 7 tahun Rasulullah dibelah dadanya berapa kali, Pak? Ada yang ingat? Selama hidup beliau berapa kali beliau dibelah dadanya? 3. Pertama pada waktu umur 7 tahun. Ya, ketika masih main-main nih, beliau ini dengan main-main. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka-buka di kitab kisah Nabi Muhammad SAW. Lagi main-main seakan-akan ya Rasulullah kan berteman juga dengan seperti kita. Jadi lagi main-main dengan teman-temannya, umur 7 tahun, tiba-tiba ada kakek-kakek tua, ada Jibril. Jadi Jibril itu mewujudkan wujud aslinya itu 3 kali di hadapan Rasulullah. Pertama pada umur 7 tahun. Jadi disitulah Rasulullah itu dibelah dadanya. Untuk apa? Diisi iman. Maka disitulah ketika anak kita berusia 7 tahun, ajari sholat. Bener nggak? Gitu. Ajari sholat bagaimana? Kalau kita nggak bisa ngajarnya dengan cara omongan, kelakuan, Pak. Kayak manalah anak mau sholat kalau orang tuanya nggak sholat. Jadi dari keluarga, anaknya ke masjid, bapaknya nonton bola. Nak ke masjid, udah maghrib ini, mamanya masih nonton sinetron RCTI. Jadi maka saya bilang sama BKM gini, saya bilang BKM di daerah di kampung saya, Bu,
Anak-anak sholat itu kalau ribut biarin, jangan dimaki, jangan diancam. Kalau mereka siapa lagi nanti yang ngisi? Kalau nggak ada mereka, kalau diancam, ya dinasihatin nggak apa-apa, tapi jangan diancam. Kalau diancam mereka nanti besoknya takut, nggak lari ke masjid, larinya ke PS, ke game. Itu dinasihatin nggak apa-apa. Nah, kita dulu juga kecil, saya kecil juga dulu kayak gitu. Begitu rukuk saya senggol pantat kawan sebelah, jatuh semua. Peci dulu kan kipas angin modelnya ngomel bundaran. Peci dulu, wah saya lempar sampai nyangkut di kipas angin. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kesimpulannya untuk mencapai sholat yang khusyuk itu bagaimana? Mengetahui makna apa yang kita baca. Itu makanya hudur qalbi, menghadirkan hati, menghadirkan Allah. Nah, menghadirkan Allah ini, kalau kita tidak kenal kepada Allah, loh kita selama ini kan baru kenal nama, bukan yang punya nama toh. Itu makanya sulit. Udah belajarnya pelan-pelan nanti. Jalannya banyak zikir, banyak selawat, itu latihannya. Habis sholat, di luar sholat, di rumah kita di Allah, 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 atau La ilaha illallah, La ilaha illallah. Saya pernah diijazahkan talqin zikir itu pakai makom dari tarekat Naksabandiyah. Saya kebetulan berbaiah di Satarya Naksabandiyah. Ini boleh diamalkan, Bapak Ibu silakan. Karena memang zikir itu harus bermakom, Pak, Bu. Kalau tidak, dia sia-sia. Dia harus ditempatkan. Itu makanya kalau ada orang zikir tuh Allah, 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 sampai terbang-terbang. Kan ada itu, pakai musik lagi. Atau Allah, Allah, Allah goyang. Sampai ada yang sebenarnya bukan kerasukan, beda kerasukan dengan bukan kerasukan. Dia bergoncangan hati. Hati itu memang harus dihantam. Kalau enggak, setan tuh mengkek. Makanya zikir Allah, Allah digoyangkan dia. Jadi zikir itu harus dimakomkan. Talqin la ilaha illallah. Saya dapatnya ada 3. Bapak Ibu boleh diamalkan, saya jajahkan. Nanti kalau mau diamalkan, ketika saya praktekkan bilang qabil tu. Jadi supaya nyambung nasabnya. Qabil tu itu saya terima. Saya kasih tahu ya. Pertama, dari bawah pusat la. Ini rasanya. Ini model pertama, la ilaha illallah. Itu lurus. Jadi Allahnya itu keluar. La ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu mau dirasa, tarik napas, tahan, rasakan aja dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Naksabandi. Kalau Qadoriyah dari almarhum Asrori al-Ishaq, ya Allah yarham, beliau pernah mengijazakan begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi nggak sampai kemari. Setiap habis sholat 3 kali aja. Kata almarhum guru sekumpul, beliau berfatwa, barang siapa yang melanggengkan, mengajamkan kalimat zikir la ilaha illallah tiap sholat 3 kali, 1 napas, dimakomkan, pasti matinya husnul khotimah. Amalkan. Ini zikir penting buat kita. Itu belajar bagaimana supaya kita itu bisa khusyuk dan tenang dalam sholat. Mudah-mudahan dengan kita terus berzikir dan berselawat. Nah, bedanya begini, zikirnya setan itu nggak bermakom, Bu.
Jadi zikir setan itu hanya lisan, Pak. Allah, Allah, banyak. Ya Allah, Allah. Makanya ada zikir setan. Ya Allah, Allah juga. Nah, bedanya dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bermakom. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka amalkan itu, insya Allah tuh jalan kita mencapai sholat yang khusyuk. Nggak gampang. Bukan berarti belum khusyuk nggak jangan sholat, jangan. Terus sholat, nanti Allah sendiri yang akan membimbing. Karena khusyuk itu bukan kekuasaan kita. Bahkan kita ngaku khusyuk pun nggak boleh. Aku khusyuk enggak. Karena khusyuk itu nggak tahu, Pak. Ya nggak tahu, nggak ingat. Sampai bahkan kalau kita khusyuk itu ada bermacam-macam pengalaman guru-guru besar kita di ahli sufi, orang-orang yang duduk di situ, kadang mereka tuh jarang kalau mau jadi imam, Pak. Disuruh imam tuh nggak mau itu. Kenapa? Kelamaan. Karena begitu takbir lama itu, orang-orang sufi itu lama. Karena asik dia bersama Allah. Bukan bacaannya, bukan setelah Al-Fatihah itu panjang, enggak, bukan itu. Padahal bacaannya itu hanya qul huwallahu ahad, tapi lama. Karena saking asyiknya dia bersama Allah. Itulah kalau orang sholat itu. Saking asyik dia gitu. Sampai Abu Bakar alaihissalam itu kalau sholat merinding, Bu. Gemetar. Allah, gemetar. Bapak Ibu nanti insya Allah bisa merasakan sampai di situ. Mudah-mudahan terus kita berusaha ikhtiar sebelum Allah memanggil kita. Jadi sebelum Allah memanggil kita itu sudah merasakan kenikmatan dalam ibadah. Jadi kita matinya wafat itu dalam keadaan husnul khotimah. Ini saja, mohon maaf kepanjangan. Udah terang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan umumnya buat Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau ada yang tanya